Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi 10 menit bersama Tuhan. Dan pagi ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Perpisahan dengan Yesus Membawa Sukacita. Kalau kita sepintas mendengar judul tersebut rasanya sedikit aneh. Karena biasanya perpisahan itu mendatangkan kesedihan. Kita harus berpisah dengan orang yang kita kasihi. Kita harus menghapus semua kenangan manis bersama orang tersebut. Kita tidak bisa lagi mengalami masa-masa yang indah bersamanya dan seterusnya. Demikian hal yang dirasakan pula oleh murid-murid Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Mereka merasa kehilangan seorang pemimpin, kehilangan seorang pembela, kehilangan seorang yang bisa diandalkan dalam berbagai peristiwa dan seterusnya. Memang semua itu akan terjadi kalau kita tidak melihat apa dampak positif dari kepergian Yesus. Kepergian Yesus tentu berbeda dengan kepergian siapapun di dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah Allah yang mencintai anak-anaknya. Tuhan Yesus tentu akan memikirkan semua apa yang terbaik yang kita butuhkan. Karena Yesus walaupun sebagai Allah, namun dia juga sebagai manusia dan pernah hidup di dunia. Jadi Yesus tahu atau bisa merasakan semua kesusahan ataupun penderitaan ciptaannya. Masih dalam suasana hari kenaikan Yesus ke surga, dapat kita memetik beberapa hal yang positif yang berguna bagi kehidupan kita. Mari kita lihat di Lukas 24 ayat 44 sampai 52 secara lebih terperinci. Yang pertama yaitu membuat mereka lebih mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dengan adanya perkataan Yesus yang dinyatakan dalam ayat tadi, kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi tanah atau kitab suci orang Yahudi, atau yang kita kenal dengan perjanjian lama. Tentu itu telah membuka wawasan murid-muridnya bahwa tanah tidak hanya kitab suci yang berisi hukum-hukum Tuhan saja, tetapi juga berisi janji-janji Tuhan yang semuanya akan digenapi. Dengan demikian mereka sekarang menjadi lebih mengerti akan isi dan makna daripada kitab suci mereka. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka para murid sudah tidak meragukan lagi siapa Yesus itu. Selama ini sosok Yesus menjadi misteri. Karena ada yang mengira dia itu seperti Nabi Elia atau nabi-nabi pada zaman orang Yahudi dahulu. Atau sebagai rabi atau hanya sebagai guru dan seterusnya. Dengan adanya pernyataan Yesus tersebut, maka murid-muridnya bersuka cita karena mereka telah melakukan suatu pilihan yang benar dengan menjadi murid Yesus. Yang kedua yaitu lebih mengerti mengenai rancangan Allah. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Selama ini murid-murid Yesus meragukan siapa sosok Yesus itu. Menurut pandangan mereka, seharusnya jika Yesus adalah Mesias, maka kehidupannya tidak seperti sekarang ini. Hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak mempunyai kuasa dunia yang nyata, dan seterusnya. Yang pada pokoknya tidak mencerminkan adanya sosok sebagai Tuhan Allah. Pertanyaan mengapa Yesus harus mati merupakan pertanyaan yang selalu mengganjal di dalam hati mereka. Karena di dalam pikiran mereka, kalau Yesus sebagai Tuhan, tentu Yesus akan sangat berkuasa dan mampu melakukan apapun juga. Mengapa Tuhan harus mati dan bangkit hanya untuk menebus dosa manusia? Maka dengan penjelasan dan fakta yang terjadi sekarang,
Mereka semua menjadi mengerti bahwa rancangan Allah memang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan mereka sekali lagi merasa bersuka cita bahwa apa yang Yesus katakan tadi menjadi kenyataan. Yang ketiga itu menjadi pemberita firman Tuhan. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tugas yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yang hanya berjumlah 12 orang adalah sangat eksklusif. Memang Yesus pernah mengangkat 70 murid lainnya, namun mereka bukanlah murid-murid utama yang setiap hari bergaul dan berada di sekeliling Yesus. Mengapa Yesus memberikan hak yang sangat eksklusif tersebut kepada 12 muridnya? Karena pada masa itu tidak banyak orang di luar tanah Kanaan yang mengenal akan nama Yesus. Dengan mengangkat ke-12 muridnya, maka mereka akan bisa menceritakan segala tentang Yesus. Mereka akan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang bertanya. Dan itu tidak akan diragukan. Karena mereka adalah saksi mata yang menyaksikan kehidupan Yesus secara langsung. Yang keempat yaitu menjadi saksi Tuhan. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Menjadi saksi yang diangkat oleh Tuhan adalah jelas sesuatu yang membanggakan. Karena mereka lah yang akan menjadi sumber dari segala berita yang ditulis oleh Alkitab. Namun nama mereka tidak akan dilupakan selama-lamanya. Bahkan semakin dikenal orang banyak karena ada tuaian jiwa di seluruh dunia. Menjadi saksi berarti menyaksikan semua mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Dan itu tidak akan terulang oleh siapapun dan sampai kapanpun juga. Jangankan membangkitkan orang mati atau mentahirkan orang kusta. Menyaksikan air dirubah menjadi anggur atau menyaksikan Yesus berjalan di atas air saja sudah merupakan sesuatu yang menyenangkan dan membanggakan. Murid-murid Yesus tidak akan kekurangan bahan cerita untuk menceritakan kehidupan Yesus yang begitu menggairahkan kepada siapapun juga. Ini tentunya juga merupakan suatu berita sukacita yang besar. Yang kelima yaitu menerima Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan kepada Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji apa yang dimintakan kepada Bapa untuk diberikan kepada umat? Jelas adalah Roh Kudus. Roh Kudus merupakan Roh Allah sendiri. Kalau di zaman Yesus, mereka yang mendapatkan perlindungan hanya mereka yang hidupnya dekat dengan Yesus. Maka sekarang dengan adanya Roh Kudus, maka setiap orang percaya akan mendapatkan perlindungan dan penghiburan setiap waktu. Karena Roh Kudus akan tinggal di dalam diri kita semua. Untuk itulah kita harus menjaga keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah yang akan berperan di dalam kehidupan kita. Memang Roh Kudus diberikan secara gratis oleh Tuhan. Namun janganlah kita meremehkan keberadaannya. Karena sesungguhnya Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Tidak bisa diberi dengan harta berapapun yang kita miliki. Hanya karena cinta dan kasih karunia Allah saja yang menyebabkan kita layak menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Inilah 5 hal yang membuat murid-murid Yesus merasakan sukacita yang luar biasa seperti yang tertulis di dalam Lukas 24:52b. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kalau pada rasul bersukacita karena Yesus naik ke surga, apakah kita juga dapat merasakan sukacita yang sama? Mari kita renungkan pada pagi hari ini. Apakah kita juga boleh memperoleh sukacita yang sama besarnya dengan adanya kelima faktor tadi? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.